Shalom teman-teman, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Roh Kudus yang selalu menyertai, menjaga dan selalu senantiasa dalam hidup kita semuanya. Amin. Pada pagi hari ini saya menyampaikan santapan renungan firman Tuhan bertema Kuasailah hidupmu. Sebelum saya menyampaikan santapan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak saudara, Bapak Ibu dan teman-teman untuk berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, pada pagi hari ini hamba-Mu ingin menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau berbicara melalui mulut hamba-Mu ini, sebab hamba-Mu ini tidak ada kuasa melainkan mengandalkan Yesus Kristus yang punya kuasa dalam diri hamba-Mu ini. Tuhan, ajarkan kami untuk kami dapat menguasai diri kami dari kefasikan, kenodaan, kedosaan kami dan emosional kami daripada kami ini semuanya. Tuhan, kuasailah Tuhan, Engkau jaga malaikat surgawi yang selalu senantiasa dalam diri kami. Kasih karunia-Mu mengalir seperti sungai yang untuk selama-lamanya mengalir dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman dikasihi Tuhan Yesus Kristus, buka Alkitabnya. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berkata demikian: kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan teman-teman dikasihi Tuhan Yesus, kita harus tahu bahwa di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 berkata demikian: hendaknya kita perlu memandang kehidupan kita dari sudut pandang kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan akhir dunia yang sudah dekat. Bagi Petrus, kenyataan ini menuntut komitmen sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah kita berdoa kepada Allah dengan giat setiap hari. Maksudnya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kita sebagai orang percaya, hendaklah kita perlu benar-benar berdoa kepada Tuhan Yesus dengan taat setiap hari. Dan jika kalau kita sudah taat kepada Tuhan dalam doa kita, kita perlu menguasai diri kita. Dari emosional kita, berkata-kata kita, sifat kita, karakter kita, dan kehidupan kita perlu kita kuasai. Jadi kita terlebih dahulu dari niat kita mau berubah atau tidak. Karena perubahan itu bukan dari orang, tapi perubahan itu dari diri kita. Sebagai berikut, saya sebagai seorang calon hamba Tuhan, seorang penginjil, seorang penyampaian firman melalui YouTube channel saya ini, saya juga masih berdosa. Tetapi saya yakin, saya giat dalam doa, pasti ada perubahan. Dan saya juga perlu namanya kuasa ilahi dari dalam diri saya, dan Tuhan yang membentuk saya, bukan manusia. Tetapi manusia hanya untuk saya mengatas diri saya, tetapi dari saya kepada Tuhanlah yang saya dalam diri saya menjadi tekun dalam Tuhan. Maka dari itu saya perlu namanya komitmen dalam perubahan diri. Terkadang kita sebagai manusia teledor atau lupa akan janji-janji kita, perkataan kita dalam doa kita. Kita selalu lupa akan dalam doa, kita bolong, kita bolos dalam doa, kita selalu cuek akan doa kita, baca firman kita kadang malas, ya karena kesibukan kita padat, pekerjaan kita terlalu padat. Tetapi ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus mengingatkan kita supaya kita berdoa kepada Allah setiap hari. Dimanapun kita harus berdoa, tidak boleh kita lupa akan doa, karena doa itu adalah bagian dari kehidupan kita. Itu
cerminan kita untuk dalam perubahan kita, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi yang kedua, hendaklah kita saling mengasihi dengan sungguh-sungguh dari hati. Maksudnya adalah kita perlu mengasihi sesama manusia. Kita harus perlu mencintai, lemah lembut. Perkataan kita kepada orang lain itu harus kita lemah lembut. Jangan ada emosional atau kata-kata sia-sia seperti kata-kata hewan, contoh anjing, babi, monyet, bego, sontoloyo, dan anjir. Itu tidak boleh daripada kita keluar dari mulut-mulut orang yang percaya kepada Yesus. Kita jangan seperti orang Farisi yang pandai berkhotbah, pandai menyampaikan firman, pandai kita ke gereja, kita pandai mendengar firman Tuhan, tapi kita sendiri tidak melakukan akan penafsiran kita. Kita tidak tahu apa maksud penafsiran kita, apa yang tujuan kita dalam hidup kita. Maka dari itu kita harus introspeksi diri dalam diri kita. Kita perlu namanya mengasihi, memperdulikan. Jangan kita sibuk dalam pelayanan, tetapi orang-orang yang sekitar kita atau jemaat-jemaat kita teledor, kita buang dia, kita campakkan dia, dan sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Kita hanya memerlukan dalam keuangan, ekonomi. Kita selalu memikirkan uang, dan uang. Tetapi Yesus akan membenci orang-orang yang seperti hal demikian. Kalau kita mau dikasih Tuhan Yesus, mau menyenangkan hati Tuhan, bukan seperti itu tujuan kita, yaitu uang, ekonomi, tetapi pada dasarnya kita perlu mengasihi, memperdulikan, menolong, dan membagikan sembako-sembako seperti makanan, minuman, baju-baju kepada orang-orang miskin, fakir-fakir miskin yang ingin kita tolong. Jadi kita tidak perlu hidup mewah, kita tidak perlu hidup kemewahan dalam mobil, rumah, dan motor yang hal-hal itu tidak perlu dalam diri kita, tapi itu perlu kita rumah sederhana, mobil sederhana, motor sederhana, atau lebih baik naik sepeda atau jalan kaki. Itu sudah kita bersyukur. Maka Yesus berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik untuk selama-lamanya. Maka dari itu kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena kehidupan kita masih dipergunakan oleh Tuhan Yesus. Kita perlu namanya kebajikan, kewenangan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Saya yakin kepada saudara, kita sebagai murid Yesus, sebagai Petrus, haruslah kita mengasihi di dalam nama Tuhan. Kita harus perlu menjaga, memperdulikan, memperhatikan satu dengan yang lain. Kita tidak boleh cuek, kita tidak boleh menyangkal 3 kali seperti Petrus yang sebelum ayam berkokok itu, kita tidak perlu menyangkal diri kita lagi kepada Yesus sebelum ayam berkokok. Tetapi benar-benarlah kita mengasihi Tuhan. Kita jangan mengkhianati hati Tuhan seperti Yudas Iskariot. Pada waktu itu Yudas Iskariot menjual Yesus 300 dinar kepada bangsa-bangsa Herodes atau para prajurit Herodes pada waktu itu. Maka dari itu saya berkata, jangan kita seperti Yudas Iskariot dan jangan seperti Petrus, tetapi kita harus seperti murid-murid Yesus pada umumnya, pada lainnya. Kita harus seperti Filipus, Yohanes yang memberitakan Injil, memperhatikan, mempedulikan setiap orang-orang sekitarnya. Jadi Bapak Ibu, kita perlu menguasai diri, kita perlu memperbaiki diri kita harus komitmen pada pendirian kita, kesetiaan kita harus ada dalam diri kita. Demikianlah sabda Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Bapak Ibu, saudara-saudara dan teman-teman dikasih Tuhan Yesus Kristus, buka Alkitabnya, ayat bacaan renungan firman Tuhan kedua tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan dikatakan, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, dan teman-teman dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu dari kitab Kisah Para Rasul berkata demikian. Roh Kudus, pengarang Alkitab, telah menyatakan bagi
orang percaya kepada Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru sebagai orang yang sangat bertekun dalam banyak doa, dalam hal berdoa. Karena kita semuanya menyadari bahwa kerajaan Allah tidak dapat terwujud dengan kuasa penuh hanya dengan doa beberapa menit sehari. Tetapi kebanyakan orang Yahudi yang saleh, rohani, mereka berdoa 2-3 kali setiap hari. Dan para pengikut Yesus Kristus, khususnya para rasul, biasanya berdoa dengan kekusukan yang sama. Petrus dan Yohanes sendiri memasuki bait Allah ketika tiba waktunya berdoa. Sedangkan Paulus dan Lukas melakukan hal yang sama. Petrus biasa berdoa pada pukul 12:30 hari. Allah memberkati Kornelius karena dia setia pada saat-saat berdoanya. Alkitab mendorong orang-orang percaya kepada Yesus Kristus untuk bertekun dengan setia dalam doa. Berdoa selalu, tetap berdoa di mana-mana, berdoa setiap waktu untuk bermacam-macam permohonan, bertekun dalam doa, dan berdoa dengan kuasa. Semua nasihat ini menunjukkan bahwa tidak mungkin ada kuasa kerajaan Allah dalam berperang terhadap dosa, iblis, dan dunia, atau kemenangan dalam usaha untuk memenangkan yang hilang tanpa banyak berdoa setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita perlu tahu bahwa dalam doa itu punya kuasa, dan tidak ada selain berdoa kita bisa memenangkan kerajaan surga. Kita juga memenangkan akan kuasa kegelapan, segala kutuk yang berasal dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Ya, maka dari itu Yesus berkata, berdoalah, setialah, tetap tunduk kepada Allah dan andalkan nama Tuhan dalam hidupnya. Maka dari itu Yesus berkata, tetaplah berdoa karena kita bisa melawan akan segala kutuk, segala kuasa-kuasa gelap daripada si jahat. Sebagai ilustrasi, saya mau menyampaikan ilustrasi firman Tuhan. Ada seorang anak yang bernama Jepenius. Dia seorang anak laki-laki. Jepenius ini beragama Kristen Protestan karismatik. Dia lagi kesusahan dalam hidupnya. Dia kesenangan juga, dia selalu berdoa. Dia selalu berdoa dalam kesusahan. Lalu dia punya kuasa. Banyak orang-orang yang suka kepada dia. Dimanapun dia berada, mau dia di sekolah, mau dia di dalam les, dalam perkumpulan-kumpulan bait-bait Allah, atau perkumpulan kerohanian, atau kelompok-kelompok musik yang dia lakukan, dia selalu mengandalkan doa. Dia selalu berkata, teman-teman, izinkan saya untuk berdoa untuk melakukan suatu pekerjaan kita, yaitu kita akan mengadakan musik. Kita sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, kata Jebedeus dalam suatu kelompok-kelompok musik dalam sekolahnya. Jadi saya mau berkata, Jebedeus ini anak yang setia, anak yang taat. Meskipun dia anak seorang pendeta atau seorang hamba-hamba Tuhan, ya kita tahu bahwa bukan hanya anak hamba Tuhan saja pun kita berdoa, tapi kita sebagai manusia perlu sadar bahwa doalah yang menjadi senjata kita, alat kita untuk mengandalkan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus sebagai juru selamat, anak Allah, roh Allah itu sendiri dalam diri kita. Maka dari itu Jebedeus sampai besarnya dia, pas dia sekolah, tamat dia sekolah, dia diandalkan nama Tuhan, diandalkan setiap orang-orang.
dia selalu jujur dalam perkataan, dan dia juga menguasai dalam dirinya sehingga dia menjadi orang-orang yang terpilih akan kehidupannya. Dia sebagai seorang hamba Tuhan, dia sebagai seorang pendeta, seorang karismatik yang terhebat. Zebedius itu adalah anak-anak yang mengandalkan nama Tuhan. Dia juga mengendalikan dalam dirinya, dia sudah punya kuasa akan setiap bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa lidah dalam kehidupan saudaranya maupun keluarganya. Dia pimpin semua di dalam nama Yesus. Dia tidak takut dalam kehidupan yang saat ini melanda dalam kuasa-kuasa kegelapan dalam dirinya. Maka dari itu kita belajar dalam Zebedius, kita belajar juga dari tokoh-tokoh Alkitab, yaitu Yesus, Yusuf, Maria, sama Yohanes. Mereka taat akan setiap doanya. Maka dari itu jangan tinggalkan doa, jangan kita tinggalkan persembahan kita, jangan kita tinggalkan sembahan-sembahan puji-pujian kita kepada Allah. Karena dari itu kuasa penyembahan ada dalam diri. Karena Allah itu tidak tidur, tapi Allah itu selalu melihat 24 jam perlakuan kita, perbuatan kita, dimanapun perbuatan kita itu selalu kita dilihat oleh mata Tuhan dari surga itu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa, dalam renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini hamba-Mu berterima kasih telah menyampaikan firman Tuhan bertema kuasailah dirimu. Kiranya kami taat akan doa, kami akan kuasai dalam diri kami dari emosional, kefasikan, keirian, kecemburuan daripada kami. Tuhan yang menjadi malaikat surgawi, Tuhan hiburlah kami dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Biarlah hidup kami dipakai dalam nama Tuhan menjadi hamba-hamba yang dahsyat dalam penguasaan dalam diri hamba kami ini semuanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami pada pagi hari ini yang kami siap merindukan kuasa kasih karunia mengalir setiap hari dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.